Selamat sore rekan-rekan sekalian. Baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan itu, ini transformasi dari VCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah RKL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik. Dan kita juga sebagai jembatan, gitu, suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan. Dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian dan lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua. Mas berarti perbedaan VCO dengan Badan Komunikasi ini akan apa bedanya? Kalau untuk anggota-anggotanya? Nanti kita lihat ya. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan VCO, saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita, pemerintah membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Bedanya kan sama seperti jubirnya Presiden. Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antar KL gitu tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Jadi kita akan terus berhubungan nih sama teman-teman. Jadi saya juga mohon hubungan kita yang baik, kita kerjasama dengan baik. Jadi masih di Wamenkomdigi ya Mas? Masih tetap di Wamenkomdigi karena di fungsi di Wamenkomdigi, di Komdigi juga ada fungsi komunikasi publik kan. Dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan seperti lembaga-lembaga penyiaran, lembaga komunikasi publik gitu. Jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi. Mas penegasan berarti ini komunikasi eksternal dan juga komunikasi internal gitu. Iya. Untuk komunikasi di antara KL dan juga internal, kemudian juga pada eksternal. Posisi ini berarti Kepres baru apa gimana Mas? Ini kan namanya kan beda Mas. Nanti ke Pak Mensesnek mungkin untuk detail ya. Pasti itu Kepres baru karena badannya baru. Masih Mas Angga. Selamat. Penegasan Mas tingkat kementerian berarti. Tingkat kementerian nanti. Pak Menko. Mungkin itu nanti ditanyakan ke Pak Mensesnek. Kan dikatakan setingkat kementerian itu bukan lembaga. Karena ini kan lembaga non struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamenkomdigi merangkap sebagai badan komunikasi pemerintah. Posisi PCO masih ada nggak Mas? Penegasan posisi PCO? VCO bahasanya bertransformasi menjadi badan komunikasi pemerintah. Oke, makasih Mas Angga. Thank you. Masih. PR pertama Pak dari Presiden Pak. Kan kemarin ada tuntutan publik untuk reformasi Polri, untuk itu apakah itu akan jadi sorotan atau prioritas Bapak sebagai Menko Polhukam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari Presiden apa Pak? Hah? Arahan dari Presiden. Arahan dari Presiden. Iya Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak melihat kemarin Berapa umur saya? Siapa yang tahu? 76. 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Tantangan terbesar sekarang apa Pak? Kemarin Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu Gimana melihatnya Pak? nantilah. Saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan.
Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri, Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Penanganan pasca demo ricu itu ada jadi concern juga jadi Pak? salah satu proposal presiden. Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo itu? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya, Masih Pak? ada orang bilang setelah demo Saya nanti ke sana. Hari ini ya, Pak? Langsung Iya, sertijab. langsung ke sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara di Ada Koordinasi prioritas polisi dan untuk TNI mencari gimana, orang. Pak? Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya, Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event. Enggak. Pak, terkait Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, pertama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, Pak Prabowo. kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu Pak, ya. terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin, Pak? Dihubungi presiden sejak Nanti kapan, lain Pak? kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, Pak. Dihubungi presiden. Janji ya, Pak ya. akhirnya ditunjuk jadi Menpora itu gimana prosesnya? Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi kan ada aturan tidak boleh ada ikut campur pemerintah, Pak. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi berarti akan mundur dilepas dari nggak, ketum Pak? PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari Semua aturan dari FIFA. Pak Erik untuk BUMN gimana Pak soal ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa gimana, Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN-nya masih ada, Pak. Saya Masih nggak dalam tahu. bentuk kementerian. Dilebur, Pak ya? Saya nggak tahu. dilebur ke Danantara, Pak. Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana, Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira Untuk tugasnya. konfirmasi kembali, Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. Olahraga yang akan jadi prioritas apa aja, Pak? Sendiri tahu bagaimana, Pak? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Nah, saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Kenapa? Oh, itu hak prerogatif Presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif Presiden. Pak, untuk olahraga ini Pak, untuk olahraga yang jadi prioritas apa, Pak, nanti, Pak? Dan lain sebagainya hingga saat ini penegasan belum terinfo apa, Pak? Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan? Di DPR semua, kita ikutin saja. Gitu. Pak, untuk olahraga Baru besok sertijab, baru review, tunggu dulu. Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa. Program prioritasnya, Pak. Tadi saya bilang, tadi saya udah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan?
nanti baru kita review seperti apa gitu, ya kan? Itu yang kita harus Kalau lakukan. jangka pendek Pak, mengingat informal dengan Mas Dito Jangka pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi, ya. Oh berarti bulu tangkis dan renang ya Pak? Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres, yaitu monitoring, evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan. Jadi walaupun ya sudah berdiri kantor komunikasi pemerintah ya, kan kemarin kantor komunikasi Presiden kan, sekarang kantor komunikasi pemerintah. Tapi ke depan insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga insya Allah KSP juga akan tampil lah untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini. Berarti udah komunikasi sama badan baru PCO ini? Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu udah dari dulu besti. Berarti peran komunikasi balik lagi ke KSP ada lagi ya? Enggak, tetap kalau perpresnya yang utama itu adalah ada PCO, kemudian ada Komdiji, kalau jubir kan ada Pak Mensesnek, Komensesnek, tetapi semua KL itu kan diharapkan untuk membantu. Nah, KSP itu kelebihannya apa? KSP itu karena dia monitoring evaluasi semua program pemerintahan terutama yang prioritas. Dia tahu hampir semua yang dikerjakan begitu. Tahu progresnya, tahu kelebihannya begitu. Kalau ditanya sama saya misalnya, MBG itu buat apa? Itu kan program ini kan isu utama kesenjangan. Saya bilang begini, MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan gizi. Gitu loh, karena ternyata 20% anak kita itu stunting. Stunting itu apa? Kurang gizi. Kurang itu apa? Senjang gitu. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan negara tetangga, IQ kita senjang. Jadi kita pengen yang stunting nggak stunting, yang IQ-nya masih kurang bisa meningkat supaya kita kualitas SDM-nya bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau negara manapun, mau Singapura, mau Cina, mau Amerika dan seterusnya. Begitu itu cara kita menjelaskan pentingnya MBG di masyarakat. Oke, makasih Pak.